Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, Jumat 18 Oktober 2024. Konsekuensi pemuritan. Kutipan dari Injil Lukas bab 10 ayat 1. Setelah itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Sobat Katolikana, kita semua pasti pernah menjalani proses pendidikan. Kita menjalani proses pendidikan yang berjenjang dari SD hingga SMA, ataupun hingga sampai perguruan tinggi. Proses pendidikan yang kita jalani pasti memiliki sebuah tujuan. Ada kisah seorang siswa bernama Berto, seorang anak yang tumbuh dalam keluarga sederhana di sebuah desa kecil, mengalami proses pendidikan dari SD hingga SMA. Namun, pada perjalanan tersebut, banyak ia temui tantangan dan kendala. Bahwa beban pekerjaan yang harus ia pikul membuat Berto sering kelelahan. Ia mulai sulit fokus belajar di kelas, dan nilainya pun semakin menurun. Ketika ia naik ke SMP, masalahnya semakin membesar. Selain bekerja, dia juga harus mengurus kedua adiknya. Setiap malam, ia tertidur kelelahan tanpa sempat menyelesaikan tugas-tugas sekolahnya. Saat memasuki SMA, beban tanggung jawabnya semakin berat. Lantaran sang ayah tidak lagi bisa bekerja dan adik-adiknya butuh biaya sekolah. Dia terpaksa bekerja lebih keras di siang hari dan belajar hanya ketika malam sudah larut. Akibatnya, prestasinya di sekolah semakin merosot. Sobat Katolikana, singkat cerita, akhirnya Berto keluar dari SMA dan menjadi seorang tukang las yang sukses dan memiliki bengkel sendiri. Walaupun ia tidak menyelesaikan pendidikan formalnya dengan baik, ia menyadari bahwa kegagalan dalam studi tidak menghalangi seseorang untuk tetap berjuang dan berhasil dalam hidup. Dia selalu bersyukur atas pelajaran berharga yang ia dapatkan, bahwa kegagalan hanyalah batu loncatan menuju kesuksesan. Dan tanggung jawab yang ia emban telah membuatnya menjadi pribadi yang kuat dan penuh cinta. Sobat Katolikana, Tuhan mengajar saya bahwa pemuritan darinya adalah berbagai cara yang diberikan, baik melalui jalur yang nampak selalu mulus-mulus saja. Tetapi tidak jarang, Tuhan juga menguatkan iman saya supaya kokoh dan tegar melalui proses pemuritan yang menurut ukuran dunia adalah gagal dan tidak perform. Proses pemuritan memberikan kekuatan otot iman dan presisi ketajaman naluri iman untuk menjadi pribadi yang siap bertahan dan mampu keluar menjadi pemenang dari kepungan akan berbagai situasi. Pesan Tuhan hari ini mengajak saya dan Sobat Katolikana untuk menyadari sebuah konsekuensi menjadi murid Kristus. Seorang murid Kristus haruslah siap untuk diutus pergi. Apa yang kita dapat dari Sang Guru tidak kita simpan untuk diri kita sendiri, namun memunculkan sebuah tanggung jawab untuk mewartakannya kepada banyak orang. Dengan demikian, membuat tanggung jawab kita untuk menjadi murid yang siap menghadapi berbagai jenis situasi, baik yang menyenangkan ataupun yang tidak memberi kenyamanan,
Namun satu hal yang harus kita yakini adalah berjalan bersama Tuhan adalah memberikan peluang untuk mengalami pemuritan darinya, yakni berjalan tegar, menghadap ke depan dengan penuh kepastian akan keselamatan kekal kelak. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Bijaksana, berikan kekuatan pada kami untuk menjalani tugas kami sebagai murid-Mu. Kami menyadari bahwa kami harus siap diutus untuk mewartakan kabar gembira yang telah kami terima. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.